Ya, pemirsa, pasca terpilihnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, maka otomatis Wakil Gubernur DKI yaitu Basuki Cahayapurnama akan naik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Lalu siapakah yang akan mengisi jabatan Wakil Gubernur DKI untuk menggantikan Ahok? Ya, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Bapak M. Taufik. Selamat pagi, Pak Taufik. Pak Taufik, ini kalau bicara sekarang orang sudah mulai banyak nih yang mereka-rekakan siapa yang kemudian mendampingi Ahok duduk sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kalau dari Gerindra sendiri, apakah sudah menyiapkan nama atau seperti apa, Pak? Gini ya, Mbak, saya kira terlalu pagi lah. Orang ngebet banget gitu loh, Ahoknya masih jadi Wakil Gubernur kok. Mesti pahami dulu schedule-nya Dewan. Begini, Dewan itu sekarang baru hari ini pembentukan fraksi. Habis pembentukan fraksi ada pembahasan tata tertib. Habis pembahasan tata tertib baru pengisian alat kelengkapan Dewan, yaitu komisi dan badan-badan. Baru kemudian masuklah usulan pengunduran diri. Sampai sekarang kan Jokowi belum masukin surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri itu dibahas di Balek untuk dibahas. Setelah ini selesai dibahas surat pengunduran diri, baru berdasarkan undang-undang karena jabatan gubernurnya kosong, masuklah Ahok sebagai gubernur. Nah, disitulah baru ada pembahasan. Masih panjang. Masih panjang, tapi berarti kalau misalnya kan rencana pelantikan Jokowi itu akan dilakukan di pertengahan bulan Oktober seperti itu. 20 Oktober. 20 Oktober. Nah, kemudian setelah itu kan Ahok otomatis akan naik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nggak ada urusan penggantian Ahok jadi gubernur. Dengan tanggal pelantikan. Berarti dengan kata ini kan mau dibangun opininya seolah-olah buru-buru ganti karena ini punya A, punya B. Enggak, Mbak. Jadi gini, pelantikan itu agenda kenegaraan tanggal 20 Oktober selesai. Kapan Ahok menggantikan Jokowi setelah ditetapkan, disetujui pengunduran dirinya? Berarti dengan kata lain bahwa ada kemungkinan ketika Ahok naik menjadi Gubernur DKI Jakarta, dia tidak memiliki dulu wakil gubernur kan, seperti itu. Mesti berbarengan. Ahok dulu naik jadi gubernur, baru kosong nih jabatan Ahok. Kalau sekarang kita mau ributin Ahok yang masih jadi wakil gubernur, kepagian, Mbak, gitu loh. Ngapain sih ngebet banget? Walaupun masih kepagian, tetapi kan sudah mulai beredar lah, Pak, beberapa nama seperti itu. Oh iya, itu kan pertama siapa yang mulai edarin nama pengganti Ahok? Kalau Gerindra kan dari awal nggak kita bunyiin. Tapi bukan dulu. Berarti Gerindra tidak menyiapkan nama. Makanya dari dalam termasuk Bapak juga disebut-sebut loh. Di dalam kita menjadi salah satu pengganti. Gitu. Karena kita tahu mekanisme itu. Ini kan seolah-olah jatah dia, terus kalau perlu nggak usah pakai mekanisme. Seolah-olah menjadi begitu kan. Karena kita tahu mekanismenya, kita tahu aturannya, ya udah kita tahan aja dulu. Kalau Gerindra rencananya kalau menurut berdasarkan mekanisme dengan yang seperti Bapak sebutkan tadi itu, kapan idealnya baru akan mulai fokus terhadap saat dimulai pembahasan pengunduran diri. Saat dimulai pembahasan pengunduran diri Jokowi kan belum masuk. Kalau sekarang kita ributin Jokowi masih gubernur, Ahok masih jadi wakil gubernur. Sekarang kita udah rame-rame, seolah-olah ayo kita ganti. Tetapi kalau dari nama-nama dari internal Gerindra sendiri, ya selain Bapak tentunya ada juga beberapa nama lain. Sebenarnya apa sih kriteria yang ditetapkan? Nih, yang paling penting kalau dari Gerindra adalah orang yang punya komitmen yang konsisten, ingin merubah, mensejahterakan masyarakat Jakarta. Itu kata kuncinya. Komitmen konsisten sampai selesai, jangan nanti berhenti lagi tengah jalan. Kemudian kalau misalnya bagaimana dengan Ahok sendiri? Karena kalau gaya kepemimpinan Pak Ahok itu kan agak berbeda mungkin dengan beberapa pemimpin daerah lainnya. Gini, bukan. Kita jangan melihat gaya orang. Kalau melihat gaya orang, semua orang beda-beda. Tetapi yang paling penting adalah goalnya yang mau dicapai itu. Apa? Membangun Jakarta, masyarakatnya harus lebih sejahtera. Mbak tahu di Jakarta ini 60% masyarakatnya masih dalam posisi sulit. Jadi itu yang mesti kita bangun. Ada dengan gaya, kan masing-masing akan berbeda. Baik, ada tidak sebenarnya kalau dari internal Gerindra sendiri yang kemudian
nama yang paling kuat untuk kemudian menggantikan itu? Atau Gerindra berpikir bahwa lebih baik mengambil dari dalam apa dari luar? Iya, Gerindra kan partai yang selalu terbuka, dari kader banyak, dari luar juga kalau ada masukan, Mbak mau kasih masukan nama X silakan. Nah ini saya ingin sampaikan nih mekanismenya ya, supaya tidak keliru kemudian undang-undang ditafsirkan dengan hawa nafsu. Ini undang-undang mengatakan bahwa pengisian jabatan itu, yang dimaksud jabatan lawang itu adalah diusulkan oleh partai pengusul, dipilih oleh DPRD. Oke, partai pengusul berarti Jadi kan ada dua instrumen, ya, institusi, satu partai, satu DPRD. Mbak boleh masukin usulan lewat partai. Itu undang-undang, Mbak. Jadi kita nggak pakai yang lain dong, pakai aturan itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan perbincangan ini sesaat lagi.